Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Adapun materi pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah apa, Bu? Simbiosis mutualisme kebaikan. Panjenengan masih ingat istilah ini atau enggak? Masih? Ini kan dulu kita belajar ketika kita masih di mana? Di SD. Pelajaran apa niki? Biologi. Nah, insya Allah masih ingat nggih? Masih nopo? Masih ingat atau sudah lupa? Masih. Apa sih simbiosis mutualisme? Dalam istilah ilmu biologi, itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi ada antara dua makhluk saling berhubungan dan sama-sama diuntungkan dengan hubungan tersebut. Karena ada hubungan dua makhluk, ada jenis hubungan yang saling merugikan, atau ada yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Kalau simbiosis mutualisme ini adalah sama-sama diuntungkan. Contohnya seperti lebah sama bunga, tawon sama bunga. Persahabatan antara tawon dengan bunga ini saling menguntungkan apa enggak? Apa keuntungannya tawon? Dapat madu. Apa keuntungannya bunga? Diserbukkan, ya. Ada perkawinan antara satu bunga dengan bunga yang lain. Ada contoh yang lain? Ngopo? Betul. Burung jalak sama kebo. Apa keuntungannya burung jalak? Dapat makanan, kutu. Makanannya burung jalak kan kutu. Jadi burung jalak itu nemplok di atas punggungnya kerbau, itu makannya apa? Kutu. Keuntungannya dia bisa dapat makanan. Keuntungannya kerbau apa? Ora gatel. Karena ana sing metani gratis. Ini namanya simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua orang yang saling menguntungkan. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ada beberapa atau banyak ibadah, apalagi yang sifatnya sosial, di dalam agama kita itu saling menguntungkan, baik subjeknya maupun objeknya, baik yang melakukan maupun orang yang mendapatkan perbuatan tersebut. Dan saya akan bawakan pada kesempatan kali ini 3 contoh yang menggambarkan kepada kita betapa Islam itu tidak hanya memikirkan satu pihak, tapi Islam itu memikirkan semua pihak.
Sehingga kalau orang mengamalkan ajaran Islam, dia itu akan mendapatkan keuntungan siapapun dia. Tidak dibeda-bedakan, hanya sekedar sebagian saja yang mendapat keuntungan, yang lainnya rugi, tidak. Saya akan bawakan 3 contoh. Yang pertama adalah antara orang tua dengan anaknya. Kita tahu bahwasanya Islam itu mewajibkan orang tua untuk mendidik anak. Bahkan amanah anak ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan atau ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kalian itu adalah pemimpin. Kita semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai bapak, kita pemimpin di mana? Pemimpin di rumah kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi." Sebagai suami, dia adalah pemimpin di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang telah Allah bebankan kepada kita. Termasuk juga istri, juga bertanggung jawab di rumah suaminya. Ketika orang berpikir seperti ini, sebagian orang hanya berpikir, wah berarti enak teman ya jadi bocah. Betapa susahnya jadi wong tua. Panjenengan capek enggak mendidik anak? Capek enggak? Boten? Masya Allah, berarti putrane jenengan manut-manut banget ya. Putrane jenengan manut kabeh? Dong-dongan Ustaz. Jadi mendidik anak itu capek. Membutuhkan energi, membutuhkan waktu, membutuhkan modal. Entah itu modal yang sifatnya duniawi materi atau yang sifatnya mental dalam diri kita. Sebagian orang tua merasa kesel temen jadi wong tua, orang kepenak temen. Makanya ada sebagian orang itu yang tidak mau nikah karena males mendidik. Bahkan ada sebagian yang nikah sengaja orang gelem duwe anak. Itu pernah ada acara di televisi, atau saya lupa di televisi atau di koran, itu ada wawancara untuk orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, suami istri yang menikah sengaja dibikin supaya tidak punya anak. Alasannya apa? Bebah. Masya Allah. Itu anggapan sebagian orang bahwa orang tua mendidik anak itu yang untung cuma siapa? Anaknya. Padahal tidak demikian. Yang akan mengambil manfaat itu bukan hanya anak, justru orang tua akan mengambil manfaat yang sangat besar di dunia ini dan di mana? Apa untungnya di dunia panjenengan mendidik anak? Untungnya anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga dia akan berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Wah, nikmat sekali bapak-bapak ibu yang kami hormati, ketika kita sudah tua nanti, butuh apa-apa, anak datang, anak pertama, butuh nopo pak? Aduh, aku butuh iki, boleh taken. Anak kedua datang, butuh apa pak? Kayak tulung dipijeti. Anak ketiga datang, butuh apa pak? Kayak tulung, kayak suket sing ngarep, kayak dicabuti. Sehingga semua anak itu membantu orang tuanya. Beda seandainya orang tua itu gak mau mendidik anaknya. Oh, tunggu nanti saatnya. Ketika si anak bukan hanya tidak mau membantu orang tuanya, bahkan membuang orang tuanya. Teng pundi? Teng panti jompo. Molah kesel anak tak lebokaken bae nang panti.
Bukannya si anak berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya sedang membutuhkan bantuan dari anaknya, justru malah si anak mencampakkan orang tuanya. Bahkan kadang-kadang masih pula si anak itu membentak orang tuanya seperti membentak seekor hewan. Na'udzubillah. Tapi kalau misalnya orang tua dia mau capek, dia mau letih untuk mendidik anaknya, dia terus berusaha untuk mendidik anaknya dan pantang mundur, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia. Si anak akan berbakti kepada orang tuanya. Ini baru keuntungan di mana? Belum keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat apa Ustadz? Oh, Masya Allah. Ketika nanti panjenengan meninggal dunia, saya yakin banyak yang nangis. Terutama orang-orang yang mencintai panjenengan. Nangis. Tapi apakah dari orang-orang yang nangis itu, sekian banyak orang yang nangis, ada yang mau nemeni jenengan di kuburan? Ya anak, 10 menit. Setelah itu ditinggal dewekan. Padahal nangis yang gerong-gerok. Coba datangkan sing nangis yang gerong-gerok lah, tulung lah nyong dikancani ngene nang kuburan. Mau ndak? Ndak mau. Akhirnya walaupun mereka nangis mencintai jenengan, tapi kecintaan mereka tidak bakal akan membuat mereka kemudian ikut masuk ke dalam kuburan itu, tidak. Berarti saat itu kita berada di dalam kesendirian. Dewek orang ana sing ngancani. Siapa yang menemani kita? Tidak ada. Istri yang katanya dulu janji sehidup, bareng wis mati, ya ora apa-apa, Mbok. Siapa yang melarang? Nah, makanya nggak usah janji sehidup semati. Sehidup ya sehidup, semati ya mati dewek-dewek. Ya. Istri yang dulu katanya janji sehidup semati sudah meninggalkan. Anak yang dulu selalu bersama kita meninggalkan. Mobil yang dulu dibanggakan, orang melu mlebu kuburan, ora cukup. Ya. Rumah dulu yang mewah yang ditinggali juga tidak ikut mengantarkan ke kuburan. Sawah yang dulu dibangga-banggakan sekian hektar, juga akhirnya yang ditempati cuma ukuran 1 kali 2 meter. Semuanya meninggalkan kita. Dan kita tinggal di dalam kegelapan sebuah ruangan sempit yang pengap, yang gelap. Yang nemani kita hanya cacing dan belatung. Terus siapa Ustaz? Bagaimana caranya supaya kita tidak sendiri di dalam kuburan kita? Baca hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Seandainya manusia meninggal, maka seluruh amalannya akan putus. Kecuali pinten? Kecuali 3. Inilah 3, inilah yang akan setia bersama kita sehidup semati. Berarti ini kayak gue nyong ngarep nikah karo 3 piye bae. Ya maksudnya ya jenengan itu berusaha untuk berteman seakrab-akrabnya dengan 3 ini. Apa yang pertama? Kata Nabi SAW, illa min sadaqatin jariyatin. Sedekah nopo? Jariyah. Jariyah ini artinya nopo sih? Jariyah itu artinya milik, ngalir. Berarti sedekah kali Ustaz. Maksudnya yang mengalir apanya? Pahalanya. Seperti apa Ustaz? Seperti kalau misalnya ada orang sebelum meninggalnya dia mewakafkan tanah misalnya. Dia punya tanah sekian hektar, dia wakafkan sekian hektar, setengahnya atau apa, kemudian dia wakafkan itu untuk kepentingan Islam. Misalnya untuk bangun apa?
masjid misalnya. Ya masjid, ya musola, ya langgar, terserah. Yang penting tempat untuk Atau misalnya saya wakaf untuk lembaga pendidikan Islam misalnya. Entah itu sekolah Islam, entah itu pesantren. Yang mana di tempat itu digunakan untuk mempelajari agama Islam. Selama masjid itu berdiri di atas tanah yang kita wakafkan. Selama ada orang yang sholat di situ, maka selama itu pula pahala akan mengalir ke dalam kuburan panjenengan. Kalau yang jamaah kayak Masjid Agung nganti 4.000, ya setiap hari panjenengan akan mendapatkan aliran pahala orang 4.000. Pripun? Enak napa mboten? Selama tanah yang Anda wakafkan digunakan untuk belajar agama, lembaga pendidikan misalnya, sekolah Islam, atau misalnya pesantren, atau apa sajalah namanya. Selama di tempat itu digunakan untuk belajar agama, maka selama itu pula Anda akan mendapatkan pahala. Loh padane santrine padane nang kono kur 30 Ustaz. 30. Tapi 30 nanti pulang kemana? Pulang ke desanya masing-masing. Setiap satu orang mulang wong sedesa. Berarti berapa desa? 30 desa. Yang 30 santri ini pulang ke desa, bikin pesantren lagi. Dia punya murid 30 lagi. Yang 30 ini punya kampung 30 kampung lagi. Subhanallah. Luar biasa. Yang namanya sedekah apa? Makanya kalau orang yang cerdas, orang yang memikirkan nasibnya di akhirat nanti, dia akan jauh berpikir ke depan, lah amalanku kayaknya sedikit banget. Nek sekedar mengandalkan sholatku, puasaku, zakatku, kayaknya ora cukup. Sholatnya ya buh pira sing khusyuk. Pinten sing khusyuk? Panjenengan sampun sholat pinten tahun? Bertahun-tahun. Wonten sing sampun 50 tahun. Panjenengan 50 tahun sholat niku pinten sholat sing khusyuk? 10 akeh. 10 itu akeh. Ya. Jadi kita mengandalkan sholat kita, Masya Allah sholat kita masih ya begitu. Sedekah kita juga kadang-kadang tidak ikhlas. Terus kita andalkan apa? Ada suatu amalan yang walaupun kita meninggal dunia, amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Maka seorang muslim yang cerdas, dia akan memanfaatkan masa hidupnya untuk berusaha menanam investasi akhirat sebesar-besarnya. Loh Ustaz, bapakku mbiyen jane si wong sugih Ustaz, tapi urung ngerti ngelmune. Sehingga bapak saya wafat, dia tidak sempat wakaf apa-apa. Kalau saya sebagai anak Ustaz ingin bersedekah wakaf atas nama bapak saya yang sudah meninggal, itu boleh apa tidak Ustaz? Parang apa mboten? Parang apa mboten? Dalile apa? Boleh. Boleh. Seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, boleh. Dan itu insya Allah pahalanya akan sampai. Ketika kita mengatakan boleh kan berarti kita harus mendatangkan dalil. Dalilnya hadis sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari. Diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ceritanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak berada di sampingnya. Orang nunggoni. Jadi ibunya wafat, dia dalam keadaan di mana gitu misalnya. Karena ada acara atau ada kegiatan atau sedang bepergian, sehingga ketika ibunya wafat, Sa'ad bin Ubadah nggak ada di sampingnya.
Kalau orang kan jadi getun banget gitu ya. Jadi ya Allah, jadi aku ora sempat nunggoni biyunge. Ketika seperti itu, Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa ana ghaibun anha. Wahai Rasul, ibu saya wafat. Ketika ibu saya wafat, saya nggak ada di sampingnya, nggak nunggoni, wahai Rasul. Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Wahai Rasul, apakah kiranya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah kiranya bisa memberikan manfaat untuk ibu saya? Apakah kira-kira pahalanya akan sampai? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Napa na'am? Ya, alhamdulillah ya, panjenengan sudah belajar bahasa Arab. Napa na'am? Napa artinya? Ya, nek mboten napa? Wah, mas pinter-pinter ya. Kalau la itu tidak. Tadi jawabannya Nabi na'am apa la? Na'am, kata Nabi. Iya. Begitu mendengarkan perkataan Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah berkata, inni ushiduka, wahai Rasul. Saksikanlah, wahai Rasul. Anna haiti al-mikhrafa sadaqatun anha. Wahai Rasul, saksikan bahwa kebunku yang sedang berbuah ini, kebunku yang subur ini, saya sedekahkan semuanya untuk ibu saya. Berarti sejenis sedekah orang, yang namanya wakaf itu orang kudu bisa jadi jenengan wakaf sawah, tidak apa-apa. Saya wakaf sawah, kemudian hasil panenannya nanti untuk makan santri misalnya, atau untuk makan siswa, atau untuk panti asuhan misalnya, itu boleh. Jadi yang namanya wakaf itu nggak cuma bentuknya masjid, nggak cuma bentuknya bangunan, ya. Nggak usah, saya nggak punya wakaf tanahku ya duitnya kurus semenet tok Ustaz. Saya pengennya wakaf duit. Untuk apa? Untuk bangun. Bisa. Saya wakafnya bisa nekur wakaf semen sesak Ustaz. Bisa. Jadi wakaf semen sesak kemudian dibangun untuk masjid, maka berarti panjenengan punya saham di dalam masjid tersebut. Selama ada orang sholat di situ, walaupun jenengan wakafnya cuma semen sak-sak, asalkan ikhlas, maka panjenengan akan mendapatkan andilan pahala. Ini yang pertama, shadaqatin apa? Jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ini nanti kita undur pembahasannya ketika kita membahas poin yang ketiga, antara ustadz dengan jamaah pengajiannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Nah, ini apa keuntungan orang tua ketika dia mendidik anaknya? Dia akan mendapatkan anak yang selalu mendoakan siapa? Orang tua. Masya Allah. Kuburan yang awalnya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata. Kuburan yang awalnya peteng dedet dijadikan terang benderang oleh Allah Subhanahu. Kuburan yang awalnya sumpek dibukakan oleh Allah pintu ke surga, sehingga berhembuslah angin sejuk dari surga masuk ke dalam kubur. Karena apa? Antara lain karena anak yang masih hidup selalu Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek anake 10 kabeh ndongakaken kepripun? Masya Allah. Nek anake siji ora ndongakaken kepriwe? Masya Allah ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini baru di kuburan. Ini baru di kuburan. Belum nanti di surga. Sebagian orang tua dengan amalan dia yang pas-pasan pada hari kiamat nanti
akan diangkat oleh Allah derajatnya di surga melebihi amalan yang dia miliki. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya seorang hamba yang saleh di surga. Jadi derajatnya itu diangkat oleh Allah melebihi amalan yang dia lakukan. Akhirnya manusia tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, anna li hadhihi?" Wahai Rabbi, kok bisa saya menempati derajat ini? Padahal kan amalan saya pas-pasan, wahai Rabbi. Dari mana kok saya bisa menempati derajat ini? Mana sumbernya, wahai Rabbi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika laka." Kamu bisa menempati derajat yang tinggi ini karena anakmu tidak pernah lupa untuk mendoakan ampunan untukmu. Masya Allah. Maka hubungan antara anak sama orang tua ini hubungan saling menguntungkan apa tidak? Saling menguntungkan. Maka aja bosen-bosen untuk mendidik nomor. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Napa teng mriku? Antara sinten? Si kaya dan si miskin. Islam mewajibkan zakat. Nggih napa mboten? Sebagian orang kaya moh ngetokaken apa? Alasannya apa? Seneng temen wong kere. Alasannya itu kan, seneng temen wong kere. Nyong sing kesel karena sing mangan. Enak temen ora tau bantu nyong. Gak pernah membantu saya, kok dia ikut merasakan hasil jerih payah saya. Inilah image pemahaman sebagian. Dipikir kalau dia bersedekah, dia berzakat, yang mengambil keuntungan itu cuma siapa? Si penerima saja. Oh tidak. Ketahuilah wahai para orang kaya, bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan dari zakat Anda bukan hanya di dunia, tapi juga di mana? Di akhirat jelas dia akan mendapatkan pahala. Di dunia, sebagian orang mungkin tidak paham. Di dunia apa sih untungnya orang zakat, Ustaz? Orang zakat di dunia untungnya apa? Oh Masya Allah. Orang yang zakat itu hatinya akan tentrem, adem, ayem. Kenapa? Karena harta yang masuk ke dalam perutnya adalah harta yang halal. Kalau misalnya harta Anda tidak dizakati, berarti tercampur antara yang halal sama yang haram. Sehingga ada harta haram masuk ke dalam perut kita, itulah yang akan membuat hati kita tidak tenang, awake ora sehat. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam perut kita adalah harta yang haram. Sehingga akan mengakibatkan tubuh kita tidak sehat, hati kita tidak tenang. Itu keuntungan di dunia buat orang yang membayar zakat. Hatinya akan tenang, tubuhnya akan sehat. Karena harta yang dia makan barokah. Keuntungan yang lain apa? Keuntungan yang lain Ustadz buat orang kaya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan sanad hadis ini dinilai jayyid atau baik oleh Imam An-Nawawi. Kata Nabi SAW, ibghunid du'afa. Kata Nabi SAW, bantulah aku untuk mencari dan menolong orang-orang yang lemah. Jadi Nabi SAW itu hobinya itu membantu orang yang lemah. Bahkan Nabi SAW minta tolong carikan mana orang-orang yang lemah. Sebagian orang kaya nek ketemu karo wong sing lemah, wong kere, itu malah menampakkan seakan-akan dia juga
kere ben ora dijaluki. Kalau Nabi SAW tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, tolong carikan, tunjukkan kepadaku mana orang-orang yang lemah, mana orang-orang yang fakir, mana orang-orang yang miskin. Kami ingin membantu. Kata Nabi, saya ingin membantu mereka. Kenapa wahai Rasul? Kata beliau, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian mendapatkan rizki dan mendapatkan pertolongan dari Allah karena adanya orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Jadi kita yang kaya, bukan kita ding, jenengan yang kaya. Ya, orang-orang yang kaya itu mendapatkan rizki lantaran ada orang miskin. Apa ya Ustaz? Orang masuk akal lah. Wong kere ora tau bantu nyong, tunggu jajan. Jenengan yang punya sawah 5, 10, 100 hektar sing garap sapa? Garap dewek? Yang garap siapa? Yang garap orang kaya? Ora nana wong sugih kon nguli macul, ora nana. Siapa yang mau bantu itu? Orang miskin. Jadi hasil panen sawah jenengan yang 100 hektar kalau tidak dibantu sama orang miskin bisa panen apa mboten? Maka berterima kasihlah kepada orang miskin. Kalau selama ini orang miskin yang matur nuwun nggih Pak, sekarang gilirannya orang kaya sih matur nuwun sama orang miskin. Orang yang punya perusahaan, orang yang punya pabrik besar, karyawannya sekian ribu. Siapa karyawannya? Wong sugih? Oh, wong sugih yang mau jadi karyawan. Wong sugih karena jadi bos. Siapa yang jadi karyawan? Orang miskin. Berarti orang miskin itu adalah salah satu sarana orang kaya mendapatkan rezeki. Maka jangan lupakan orang miskin. Jadi luar biasa. Islam itu ketika mewajibkan zakat, yang diuntungkan bukan hanya orang yang mengeluarkan zakat, bukan hanya orang yang menerima zakat, tapi orang yang mengeluarkannya juga mendapatkan keuntungan. Maka mulai detik ini keluarkanlah zakat jenengan dengan hati yang ikhlas. Ngetokaken gue sing plong. Mengeluarkan itu, ya Allah saya ini betul-betul melaksanakan kewajiban-Mu wahai Rabbi. Saya keluarkan zakat ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan wahai Rabbi. Semoga dengan harta ini saya keluarkan, harta sisanya iki akan barokah. Allahumma. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Antara sinten? Ustadz kali sinten jamaah pengajian. Hubungan antara ustadz sama jamaah pengajian. Ya orang ustadz tok ya mlebu situ. Ada kiai, ada mubalik, ada dai, ada ustadz. Ya. Ada apa lagi terserah namanya. Guru ngaji. Antara mereka dengan masyarakat itu hubungannya juga saling menguntungkan. Bukan menguntungkan duniawi loh ya. Saya akan bicara menguntungkan yang lebih besar dari itu semua. Keuntungannya apa Ustaz? Masyarakat. Keuntungannya dia akan mendapatkan ilmu. Ilmu penting nomor boten? Penting banget. Itulah yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Tugas mengantarkan umat, memberikan pengarahan kepada umat untuk menemukan jalan yang lurus adalah tugasnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi kan para nabi dan rasul sudah sama seto. Semuanya sudah meninggal dunia. Mereka sudah pada meninggal dunia. Nah terus tugasnya tadi itu dilanjutkan sama siapa? Ya sama para ulama. Tongkat estafet pembimbingan terhadap umat itu diambil oleh para ulama setelah para nabi wafat. Makanya para ulama itu adalah pewarisnya sinten? Nabi.
Kata Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ketahuilah bahwasanya ulama itu adalah ahli warisnya sinten? Nabi. Wah, ahli warisnya Nabi. Seneng napa mboten? Seneng. Berarti kok warisane akeh ya. Warisane nopo? Kata Nabi SAW, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Warisane para nabi niku senes duit, bukan emas, bukan perak. Panjenengan purun warisane Kanjeng Nabi? Purun napa mboten? Wow, itu duit ya moh. Sebagian orang mikir warisan kuwi nek ora sawah duit, nek ora duit umah, nek ora umah emas, nek ora emas perak. Pikiran warisan itu hanya itu. Kata Nabi SAW, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidaklah mewariskan emas dan perak. Napa warisannya? Wa innama warathul ilma. Warisannya napa? Ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mendapatkan warisan ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan warisan yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan dirilis sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Albani. Keuntungannya masyarakat ketika berhubungan dengan ulama, dia akan mendapatkan ilmu. Keuntungannya ulama napa? Napa keuntungan ulama? Amplop. Waduh. Ini ada keuntungan yang lebih besar dari itu semua. Ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada amplop. Apa keuntungannya? Akan mendapatkan aliran apa? Pahala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Bayangkan, panjenengan jumlahnya berapa? Pinten? Berhitung. Pinten jumlahnya? 1000. Adane 1000 Panjenengan dapat ilmu, kemudian jenengan amalkan. Alhamdulillah, moga-moga saya juga mendapatkan pahala yang jenengan. Misalnya saya mengajarkan di sini, saya mengajarkan tentang kewajiban untuk mendidik anak. Kemudian panjenengan pulang dipraktekkan mendidik anak. Anak jenengan satu orang misalnya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10 misalnya, ada yang 11 misalnya anaknya. Jadi 11 ping pira mau? Ping 1000. Masya Allah. Berapa itu 11 kali 1000? 11.000 setiap hari. Masya Allah. Maka sebenarnya enak dan susah jadi ustadz itu. Enaknya kalau lagi kayak gini. Kalau lagi dapat apa? Pahala. Susahnya apa ustadz? Susahnya itu semakin banyak ilmunya, semakin dituntut untuk mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diamal. Sebagian orang penak ya jadi ustaz, iya penak oleh pahala, tapi sulitnya juga nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah juga berat. Karena semakin banyak bertambah ilmunya, maka tuntutan untuk mengamalkan ilmu tersebut juga semakin berat, semakin besar. Lah nek kowe nyomoh ngaji lah. Mbok ilmune akeh dadi apa caranya supaya tidak terasa berat, begitu dapat ilmu setitik napa cepet diamalkan. Banyak di antara kita kan ngaji ilmune setitik golek arep ngamalaken ngesuk lah. Golek ilmu maning ngesuk lah. Akhirnya ilmu setahun numpuk akeh banget. Arep ngamalaken aja nabot temen ya wis lah ora usah ngaji mendek bae engko tambah abot. Salah. Yang betul ketika mendapatkan ilmu diamalkan. Oh ya. Tadi perlu saya ingatkan. Tadi hadisnya riwayat Muslim.
Perlu saya ingatkan, ketika misalnya ustadz mendapatkan pahala, ketika jamaah pengajiannya mengamalkan ilmu, berarti kok ya pahala jamaah pengajiannya ya kurang ustadz, dibagi loro sih. Separoh nggo jamaah pengajiannya, separoh nggo ustadz ya seneng temen ustadz nyong kurang di separoh, ustadz orang ngapa-ngapa di separoh. Oh tidak. Walaupun ustadz atau kiai atau mubalik atau dai mendapatkan pahala, sama sekali tidak mengurangi pahalanya jenengan. Maka orang usah apa? Orang usah maras, ndak usah takut, ndak usah khawatir. Lamoh lah ngaji langu pahalanya dikurangi. Oh enggak. Panjenengan mendapat pahala utuh, ustadznya atau kiainya atau mubaliknya juga mendapatkan pahala yang utuh. Simbiosis nopo mutualisme. Yang pertama antara siapa? Anak dengan orang tuanya. Yang kedua antara orang kaya dan miskin. Yang ketiga antara ustadz dengan jamaah pengajiannya. Manfaatnya apa? Susah kita tahu seperti ini. Manfaatnya kita tahu seperti ini. Manfaatnya adalah supaya kita semakin yakin bahwa agama kita itu sangat sempurna. Tidak hanya memikirkan satu dua pihak, tapi memikirkan semua. Setelah kita mengetahui agama kita sempurna, kita semakin mantap untuk mengamalkan ajaran. Maka mulai sekarang kita mendidik anak kita dengan perasaan mantap. Kita berzakat dengan perasaan mantap, dan kita ngaji juga dengan perasaan mantap, dan mulang ngaji juga perasaan apa? Mantap. Semoga kita semuanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.